Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imayatin Martia dari kelas Statistik C. Di sini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana penggunaan SPSS dari cara uji validitas, reliabilitas, uji klasik, sampai uji P sama F. Oke, langsung saja. Kita ke SPSS-nya dulu. Cara kita buat upload datanya ke SPSS, kita harus buka open data, pastikan tipe filenya adalah XLS atau XLSX. Lalu paste. Lalu datanya di sini akan otomatis tersimpan di sini. Nah, ini klik OK aja. Klik OK. Nah, langsung keluar outputnya. Gini. Next. Nah, keluarnya seperti ini. Nah, untuk yang di sini kita ganti skill semua. Cukup copy. Lalu ini kita drag sampai bawah. Lalu kita paste. Nah, ini pastikan 0 semua karena bukan bentuk desimal. Nih. Langsung saja kita sum untuk X1-nya. Di compute variable. Nah, dari X1 sampai X1 titik 1 sampai X1 titik 6. Oh ya, jangan lupa ini all terus ke sum. Jangan lupa ini kita ketik X1. Nah, ini kita klik tarik ke sini, komanya dihapus, kita tulis tuh, tanda-tanya ini juga dihapus, langsung ke X6 ini. Nah, itu. Langsung lagi kita nggak perlu balik yang ke sana, cukup di sini juga bisa langsung ke compute variable. Terus ini kita ganti X2, ini kita hapus. Jadi X2.1 kita alihkan ke sini. Terus sampai ke X2.7 ya. Nah, oke. Langsung ke compute variable ke X3-nya. Oh, salah. Nah, ini kita hapus. X3.1-nya kita alihkan ke sini. Sampai X10.3. Oke. Nah, Y-nya juga di sum. Jangan lupa Y besar. Y1 kita alihkan ke sini. Y.
6. Oke. Nah, kita bisa lihat langsung hasilnya di sini. Nah, untuk ininya kita bisa ubah sesuai dengan nama variabelnya. Contoh kayak yang kalau ini, Y-nya itu lingkungan kerja. Terus, oh, Y-nya ini kinerja pegawai ya. Ini fasilitas, kelengkapan fasilitas. Terus, ini kualitas SDM. Nah, ini kondisi lingkungan. Oke, udah. Lalu, oke, langsung saja untuk yang pertama yaitu kita ke uji asumsi klasik. Langsung aja kita ke analyze. Lalu kita klik regression. Ya, ke linear. Nah, untuk jangan lupa untuk dependennya yaitu kita masukkan variabel Y-nya, lalu independennya kita masukkan X1 sampai X3. Yaitu kelengkapan fasilitas, kualitas SDM, kondisi lingkungan. Nah, langsung kita ke statistik yaitu jangan lupa di regression ini koefisiennya dicentang, covariance matrix dicentang, mode fit-nya juga dicentang. Nah, untuk residualnya ini juga dicentang, kita continue. Untuk yang diplot, untuk Y ini itu kita isi dengan set resid, dan yang kedua yaitu yang X kita isi dengan set break. Nah, jangan lupa standar testnya, residual plots-nya untuk histogram sama normal probability-nya plotnya kita continue juga. Lalu kita yang ke save. Untuk yang predicate values-nya itu unstandardized-nya dicentang sama residualnya juga unstandardized-nya juga dicentang. Lalu langsung saja kita klik continue, langsung oke. Nah, dari sini kita bisa lihat output-nya. Nah, ini bentuk dari uji asumsi klasik site-nya. Nah, ini untuk output-nya bisa kita lihat di sini. Nah, ini untuk hasil output dari uji yang pertama tadi. Dari bentuk grafik histogram, lalu p-plotnya juga ada, sama scatter plotnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menguji heteroskedasitas dengan flat set, yaitu yang pertama kita ke analyze.
lalu kita klik regression linear. Nah, pada save ini, pada uji Gletser, untuk yang untuk predicate values-nya ini, unstandardized-nya itu jangan lupa kita uncentang, lalu kita continue, langsung aja oke. Nah, langsung ini muncul di output SPS-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita ke transform, lalu kita compute variable. Nah, untuk yang ini kita ubah menjadi ABS. Nah, untuk numeric expression-nya kita ke ABS. Nah, ini kita klik ABS. Nah, untuk yang ini kita isi di P1-nya. Langsung kita ke masukkan. Langsung kita klik OK. Nah, untuk ABS res yang ini itu emang keluarnya cuma berupa kata. Nah, tapi kita bisa lihat dicek ke sini, yaitu ke, nah dia langsung keluar di variable view-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya langsung saja kita ke output-nya aja. Lalu kita ke analyze lagi, ke regression, linear. Lalu pada dependent-nya ini kita kembalikan dulu. Kita ganti yang ABS res-nya. Nah, kita masukin. Nah, kalau independent-nya ini juga tetap. Nah, pada statistiknya ini jangan lupa, pada plotnya. Nah, ini di uncentang lagi. Nah, continue, langsung oke. Maka akan muncul hasilnya itu seperti ini. Nah, lalu kita uji homograph minor yaitu ke Nah, untuk selanjutnya kita uji homograph minor. Langkah-langkahnya yaitu kita klik analyze, lalu kita ke regression, ke linear, lalu ke save. Nah, lalu kita centang pada unstandardized-nya pada residual. Langsung kita continue, langsung kita klik OK. Nah, ini muncul hasilnya seperti ini. Nah, langsung saja kita ke analyze lagi. Lalu kita non-parametric, langsung ke legacy dialog, ke yang ini, satu sampel KS. Nah, pada test variable list-nya ini, kita masukkan
uh, unstandardized residual 1. Nah, kita masukkan. Nah, untuk tes distribusinya, jangan lupa centang normal. Langsung kita ke OK. Nah, pada uji klasik tadi, semuanya udah kita tes. Nah, untuk selanjutnya kita uji reliabilitas, yaitu yang pertama ke analyze, langsung kita ke scale, ke reliability analysis. Nah, pada item ini kita masukkan item dari X1 sampai X yang X1 sampai ini kita masukkan. Nah, untuk yang ratingnya itu dikosongkan aja. Pada statistik ini, pada bagian deskriptifnya ini kita centang semua. Nah, untuk yang ini kita klik correlation. Lalu langsung kita klik continue. Langsung oke. Nah, hasilnya seperti ini. Item ini. Nah, kita lanjutkan sampai ke X3 dan Y juga. Nah, langsung aja ke analyze, scale, lanjut. Nah, ini kita kembalikan. Masuk saja X2. Oke. Sampai X7. Nah, untuk settingannya udah ya, udah tetap. Langsung kita continue aja. Langsung kita oke. Nah, lanjut ke X3-nya. Nah, langsung ini kita kembalikan juga langsung ke X3. Nah, langsung oke. Langsung ke scale. Kita lanjut ke Y-nya. Nah, ini sudah selesai uji reliabilitas dari A sampai A. Nah, sampai Y. X sampai Y. Nah, lalu kita cek validitasnya. Yaitu yang pertama yaitu kita ke analyze, ke correlate, verified. Nah, pada variabel ini kita emang dari X1 sampai kembalikan hitung X1-nya dulu, kita X1 sampai X1.6. Nah, jangan lupa untuk hasil dari X1 juga ini kita masukkan. Langsung aja kita klik. Oke, jangan lupa untuk correlation coefficient-nya itu persen kita centang juga. Nah, kita lanjut untuk X2 sampai Y-nya juga. Untuk menguji validitas dari setiap variabelnya juga. Nah, langsung aja ke verify. Langsung ini kita kembalikan. Langsung kita ke X2. Jangan lupa untuk hasil dari X2-nya juga dimasukkan. Nah, oke. Lagi untuk X3-nya. Lanjut ke X3. Nah, ini nah, udah baru kita ke Y. Ini. Nah, ini uji validitas dari X1 sampai Y udah keluar semua. Nah, ini dari klik ini sama ini tuh pasti sama ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita menguji hipotesisnya. Nah, untuk menguji hipotesisnya itu kita ke analyze regression linear. Nah, untuk dependennya ini kita ubah ke kinerja pegawai.
Langsung saja klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, kita uji satu-satu ya. Jadi kita ke analis lagi ke regression linear. Nah, karena kita emang uji satu-satu, jadi ini kita keluarkan dahulu semuanya. X1 dulu. Nah, langsung ke analis lagi. Nah, kita ganti ini ke X2. Kualitas STM. Oke, lanjut ke X3 ya. Langsung. Itu salah. Langsung saja ke regression linear. Nah, ini kita buang. Langsung saja ke X3. Nah, ini udah keluar semua. Nah, oke, dari video tadi kita bisa mengetahui uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, sama uji hipotesis. Nah, berikut di Word saya akan menjelaskan interpretasinya dari setiap uji tadi. Yaitu yang pertama, uji validitas. Nah, pada uji validitas ini dapat nilai yang akan dijadikan patokan ialah perbandingan nilai R hitung dan R tabel. Nah, data akan valid jika nilai R hitung ini lebih besar daripada R tabel. Nah, kemudian nilai yang dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas ialah nilai signifikasinya atau signya. Nah, bisa kita lihat dari tabel ini. Nah, ini tuh merupakan nilai R tabel. Nah, berdasarkan tabel di atas, dinyatakan bahwa perhitungan R hitung semua lebih besar dari R tabel, yaitu DF, N dikurangi 2. N itu kan tadi jumlah responden, yaitu 35 dikurangi 2 sama dengan 33, dan nilai A-nya itu 5% jadi sebesar 0,333. Nah, dan hasil nilai signifikasinya yaitu 0,05. Hal ini berarti bahwa kinerja pegawai, fasilitas kerja, kualitas sumber daya manusia, sama lingkungan kerja ini adalah valid. Nah, untuk selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini bertujuan guna melihat adanya konsistensi dalam kuesioner apabila pengukuran dilakukan secara berulang. Nah, dalam uji reliabilitas ini nilai yang dijadikan patokan sebagai dasar pengambilan keputusan yaitu nilai converge alfanya. Nah, data dijadikan reliable saat nilai converge alfanya itu lebih dari 0,60. Nah, bisa kita lihat dari ini kinerja pegawai, nilai converge alfanya yaitu 0,0669. Nah, nilai standarnya yaitu 0,60, berarti dinyatakan kinerja pegawai yaitu reliable. Nah, begitupun juga fasilitas kerja maupun kualitas sumber daya manusia ataupun lingkungan kerja. Nah, bisa kita lihat converge alfanya melebihi dari 0,60. Nah, selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Nah, pada uji normalitas menggunakan histogram bisa kita lihat ini. Nah, dari histogram tersebut dinyatakan data berdistribusi normal jika persebaran data mengikuti kurva histogram dan kurva simetris, tidak condong ke salah satu, ke kanan atau ke kiri. Nah, jadi dia itu sangat condong ke atas gitu, jadi tidak ke arah kanan ataupun kiri. Nah, itu dinyatakan berdistribusi normal. Nah, itu yang kedua, uji normalitas menggunakan grafik p-plots-nya. Nah, ini. Nah, jika titik-titik penyebaran ini mengikuti garis diagonal
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Nah, apabila titik-titik ini tidak mengikuti arah diagonal garis diagonal ini, maka bisa dinyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Nah, untuk hasil yang saya dapatkan, titik-titik penyebaran ini mengikuti garis diagonal, jadi dia datanya berdistribusi normal. Nah, untuk selanjutnya yaitu uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, pada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini bisa didapat nilai sig adalah 0,620 yang artinya bahwa data tersebut itu berdistribusi normal apabila nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Maka data dinyatakan berdistribusi normal. Nah, pada selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini mengetahui adanya korelasi yang sempurna pada masing-masing variabel independen dalam sebuah model regresi. Nah, dalam uji multikolinearitas ini, dasar pengambilan keputusan berpatok pada nilai toleransi dan nilai VIF. Nah, variabel dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai VIF-nya itu kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih besar dari 0,10. Nah, jika tidak seperti itu, maka dinyatakan terdapat gejala multikolinearitas. Nah, bisa kita lihat ini nilai toleransi dari ketiga variabel ini melebihi dari 0,10. Berarti dapat dikatakan bahwa data ini tidak mengalami gejala multikolinearitas. Begitupun nilai VIF-nya, yaitu kurang dari 10. Tuh. Nah, untuk uji heterokedastisitasnya, nah, bisa kita lihat ini hasil dari uji heterokedastisitas. Nah, dari ini terlihat bahwa titik-titik penyebaran ini tersebar secara acak. Nah, baik di atas maupun bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, dengan demikian, jika penyebaran titik-titik ini tersebar luas tidak berkumpul pada satu titik, maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Nah, sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi. Nah, selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas menggunakan uji Gletser. Nah, berikut ini adalah tabel hasil dari uji tadi. Nah, dari tabel perhitungan dengan uji Gletser di atas, didapati bahwa ketiga variabel ini mempunyai nilai signifikans di atas 0,05, yang berarti bahwa variabel itu tidak mengalami gejala heterokedastisitas. Bisa kita lihat nilainya yaitu 0,98, 0,335, 0,468. Kan berarti melebihi dari 0,05. Selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda. Nah, ini adalah hasil yang didapatkan dari SPS tadi. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, dari rumus ini berdasarkan hasil persamaan yang diperoleh, itu dapat dijelaskan makna dan arti dari koefisien regresi untuk masing-masing variabelnya. Yang pertama yaitu nilai konstan sebesar minus 4,336. Nah, hal ini itu berarti bahwa nilai variabel kinerja pegawai atau Y sebesar minus 4,366 dengan uji asumsi jika variabel bebas yaitu fasilitas kerja, kualitas sumber daya manusia, dan lingkungan kerja bernilai tetap atau konstan dan mengalami penurunan sebesar 4,366 atau 1 satuan. Nah, begitupun. Nah, ini untuk X1-nya. Mengalami perubahan variabel 1 satuan, maka terjadi kenaikan kinerja pegawai Samsat Medan Utara. Jadi, fasilitas kerja ini bisa mempengaruhi
kenaikan kinerja pegawai. Begitupun juga S2, yaitu kualitas sumber daya manusia, ini bisa mempengaruhi kenaikan kinerja pegawai karena sebesar 0,403 dengan satu satuan asumsi variabel lain bernilai tetap atau konstan. Nah, begitupun lingkungan kerja, yaitu dia juga bisa mempengaruhi kenaikan kinerja pegawai. Nah, selanjutnya yaitu uji hipotesis menggunakan koefisien determinasi, yaitu yang pertama koefisien determinasi. Nah, ini berikut ini adalah tabelnya. Nah, berdasarkan tabel yang dijelaskan ini, nilai koefisien korelasi adalah 0,789 ini ya, atau mendekati 1. Nah, artinya terdapat hubungan yang kuat, yang searah antara variabel bebas, fasilitas kerja, sumber daya manusia, dan lingkungan kerja dengan variabel kinerja pegawai. Jadi, X1 sampai X3 ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan variabel Y. Nah, artinya jika variabel fasilitas kerja sama SDM, lingkungan kerja ini ditingkatkan, maka kinerja pegawai itu juga akan meningkat. Demikian pula sebaliknya, jika fasilitas kerja, SDM, lingkungan kerja ini menurun, maka kinerja pegawai juga akan menurun. Nah, ini ada presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi adalah sebesar 0,622. Hal ini berarti bahwa hubungan variabel itu terikat oleh kinerja pegawai yang dipengaruhi oleh fasilitas kerja, kualitas SDM, sama lingkungan kerja, dan sisanya itu sebesar 37,8 dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, 37,8 ini dapat dari mana? Yaitu dapat dari 100% dikurangi 62,2%. Nah, jadi 62,2% ini yaitu dipengaruhi oleh tadi, 3 variabel tadi, yaitu fasilitas kerja, sumber daya manusia, dan lingkungan kerja. Oke, selanjutnya kita langsung ke uji F. Nah, ini adalah tabel uji F-nya. Nah, dalam model regresi yang berpatokan pada nilai F, seperti yang telah dicantumkan, tabel F-nya yaitu sebesar 17,017. Jika merujuk pada F tabel dengan taraf 5%, jumlah responden sebanyak 35, dan nilai DF adalah 3, maka didapat hasil 2,90. Nah, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas X1, X2, X3 ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat kinerja pegawai. Selanjutnya yaitu uji T. Nah, uji T ini berikut adalah tabel dari hasil uji T-nya. Nah, ini adalah interpretasinya. Validitas kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini dapat dilihat dari uji T pada variabel fasilitas kerja dengan nilai T hitung sebesar 2,47, yang ini, lebih besar dari T tabel 2,039 dari nilai signifikasi sebesar 0,49, yang ini. Nah, jika nilai T ini lebih besar dari nilai sig, maka dia itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Begitupun dengan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Bisa kita lihat dari nilai T-nya yaitu 3,734, yang berarti itu melebihi dari 0,05. Nah, berikut adalah lampiran dari hasil uji SPSS tadi. Ini uji validitas X1, X2, X3. Nah, ini uji validitas Y. Nah, ini uji reliabilitas fasilitas kerja. Begitu pun sampai akhir. Nah,
Sekian dari pemaparan video tutorial SPSS, yaitu pengujian uji klasik, linier, dan uji validitas regresi. Oke, sekian dari pemaparan video tadi. Mohon maaf ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.